Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Raffi Asyidya dari kelas 12 IPS 4 absen 17. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perubahan sosial yang ada di sekitar masyarakat, yaitu tentang konser. Jadi, sebelumnya ini saya ada di rumah ya. Saya ada di rumah saja. Tempatnya view-nya di rumah saya dengan view laptop yang sedang mempertontonkan konser digital nih, kayak gini nih, konser digital. Saya bisa tetap nonton namun tetap di rumah kayak gini secara tidak langsung. Oleh karena itu, jadi oleh karena itu view-nya saya kasih view laptop dengan rumah. Dengan pada hari Selasa juga kan, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2020, yang tugas ini bertujuan sebagai tugas proyek sosiologi bab 1 perubahan sosial. Oke, kita langsung saja ke materinya. Jadi yang pertama itu ada definisi perubahan sosial. Nah, definisi perubahan sosial ini kan macam-macam. Namun teori yang saya gunakan atau cocok pada kesempatan kali ini yaitu teori dari Samuel Kuning, yaitu perubahan yang disebabkan dari modifikasi-modifikasi mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Nah, modifikasi itu ya nih, modifikasi dari konser offline dimodif menjadi konser digital dengan dibumbui bumbu teknologi. Bisa lewat Zoom, adanya YouTube yang mempengaruhi atau menjadi modifikasi dari konser offline menjadi konser digital, yang otomatis mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya mengenal konser itu offline, sekarang bisa mengenal konser secara digital. Oke, yang kedua, teori dari Lawyer, bahwa perubahan sosial itu mempengaruhi fenomena sosial pada tingkat kehidupan dari individu sampai tingkat dunia. Jadi fenomena sosialnya, fenomenanya konser yang dulunya offline, sikut-sikutan, keramaian, sekarang berubah menjadi fenomena konser digital. Jadi dikenal masyarakat secara digital. Oh, jadi bisa nonton konser lewat laptop dan lain-lain. Otomatis mempengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat dunia. Pokoknya tingkat masyarakat secara luas yang sudah mengenal konser itu apa. Seperti itu. Subbab selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ada 3 kan? Ada faktor penyebab, pendorong, dan faktor menghambat. Nah, pada faktor penyebab sendiri itu ada internal dan eksternal. Internalnya dikarenakan kan berkembangnya teknologi nih. Berkembangnya teknologi secara pesat otomatis mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya pada konser digital ini. Karena teknologi secara pesat, panitia mengeluarkan ide agar tetap menggelarkan konser walaupun ada pandemik seperti ini, tetap konser itu tetap ada. Jadi ya lewat ini Zoom, lewat YouTube, nggak mengklik link atau tautan, kita bisa mengakses konser tersebut. Hanya duduk di rumah nih, duduk di rumah. Oke, selanjutnya itu ada eksternal ya, penyebab eksternal, yaitu ini dari wabah penyakit, disebabkan oleh wabah penyakit atau bencana alam. Nah, wabah penyakit ini kan pandemi COVID-19 ini udah jelas banget, ada pandemi COVID-19. Otomatis kan mempengaruhi fenomena konser ini menjadi fenomena konser digital, ya kan? Karena ada pandemi COVID, tidak boleh ada keramaian, tidak boleh ada sikut-sikutan, jaga jarak. Otomatis kan panitia mengeluarkan ide untuk merubah konser offline yang semulanya seperti itu bisa dirubah menjadi konser yang aman bagi masyarakat, yaitu konser digital. Ya cukup duduk aja, kita bisa nonton konser kayak gini nih. Nah, nih kayak gini tuh, bisa joget sambil nyanyi bareng. Lalu pada faktor pendorongnya sendiri, yaitu pada faktor pendorongnya sendiri itu karena ada ketidaksesuaian atau ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu hal tertentu. Ketidakpuasan seperti apa sih? Kok bisa nggak puas? Karena kan masyarakat nggak puas nih, kok pandemi konser nggak ada, kan nggak puas. Masyarakat menginginkan agar konser tetap ada, agar tetap dijalankan walaupun dalam pandemi seperti ini. Akhirnya panitia atau orang yang bersangkutan mengeluarkan kebijakan agar konser ini tetap ada walaupun dalam pandemik atau pada masa pandemik seperti ini, yaitu dengan konser digital. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak puas nih terhadap pandemik ini berlomba-lomba untuk mengeluarkan ide agar konser itu tetap ada, yaitu dengan mengeluarkan ide untuk melaksanakan konser digital. Contoh selanjutnya itu adanya orientasi ke masa depan. Maksudnya orientasi ke masa depan itu apa? Yaitu panitia berpikir ke depannya, gimana sih agar konser bisa tetap ada, gimana sih masa depan konser ini, apakah stop sampai di sini saja, apakah
akan berlanjut sampai ke depannya. Oleh karena itu panitia yang bersangkutan mengeluarkan ide seperti tadi untuk mengadakan konser digital, sehingga pemikiran yang maju tersebut, orientasi pemikiran yang ke depan ini bisa mendorong ide panitia untuk melaksanakan konser walaupun dalam pandemik atau pada masa pandemik seperti ini. Nah, dan yang selanjutnya, subbab selanjutnya itu ada proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial sendiri ini ada banyak nih ya. Nah, yang masuk pada analisis saya yaitu penyesuaian masyarakat terhadap suatu perubahan. Kan masyarakat harus menyesuaikan dari perubahan tersebut. Apakah respon masyarakat baik, responnya menerima, atau cenderung buruk atau menolak. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah meneliti ke internet kemana bahwa respon masyarakat terhadap konser digital ini ya cukup baik, cukup menerima. Mereka cukup enjoy, cukup mengetahui bagaimana cara mengakses konser tersebut agar bisa diakses dan bisa dilihat oleh mereka. Ya kan ada ini nih, ada YouTube. Mereka sudah tahu YouTube itu bagaimana. Kan simple, tinggal ketik di YouTube live streaming konser siapa, diklik udah muncul. Jadi kan respon masyarakat cenderung menerima karena emang teknologi yang berkembang secara pesat mempengaruhi pola pikir kita menjadi modern, otomatis akan mempengaruhi suatu penyesuaian masyarakat terhadap suatu perubahan. Jadi cenderung baik nih, cenderung mendukung dan menerima suatu perubahan tersebut. Lalu selanjutnya itu ada arah perubahan. Arah perubahan maksudnya bersifat progresif apakah regresif. Karena kan dari awal ini kan konsernya cenderung diterima cukup baik oleh masyarakat, cenderung didukung, diterima. Jadi otomatis arah perubahan tersebut menjadi bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Jadi bersifat progresif, yaitu bersifat menguntungkan. Karena apa? Persetujuan dari masyarakat itu sendiri yang cenderung menerima dan memberi respon baik otomatis menjadi positif juga terhadap masyarakat itu sendiri. Sehingga konser digital ini akan terus tetap diadakan pada masa pandemik untuk membantu masyarakat yang ingin menonton konser tanpa adanya keramaian, tanpa adanya berkerumun, tetap jaga jarak, yaitu menonton konser lewat di rumah saja. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial nih. Bentuk-bentuk perubahan sosial kan banyak. Ada lambat, ada cepat, ada kecil, ada besar, ada dikehendaki dan ada yang tidak dikehendaki. Nah, pada kesempatan kali ini perubahan yang saya alami pada konser digital ini ya perubahan revolusi sih, perubahan cepat. Karena kan adanya pandemi COVID-19 ini kan secara mendadak otomatis panitia konser ya berburu-buru untuk mengeluarkan ide bagaimana konser itu tetap ada dan masyarakat bisa tetap menonton konser walaupun di saat pandemi. Nah, dengan begitu perubahan tersebut tidak melalui tahap-tahap atau tahap-tahap secara rinci gitu kan, tahap-tahap yang membutuhkan waktu cukup lama, tidak hanya sekedar karena emang ada ide, oh ya udah nih, hubungkan teknologi membantu. Nah, selanjutnya ada perubahan kecil dan perubahan besar. Pada konser digital ini cenderung mengarah ke perubahan yang besar karena mempengaruhi kehidupan masyarakat luas, bisa sampai masyarakat dunia, sehingga perubahan tersebut menyebar secara luas ke masyarakat dunia. Jadi masyarakat dunia harus menerapkan konser secara digital dalam masa pandemik ini, karena kan pandemik mempengaruhi pola kehidupan masyarakat seluas ya. Bahkan pandemik sudah sampai mendunia, otomatis konser digital ini juga harus mendunia agar masyarakat tetap bisa mengkonsumsi konser ini secara digital, tidak harus kerumun seperti itu. Nah, selanjutnya itu perubahan dikehendaki atau tidak dikehendaki. Perubahan dikehendaki maksudnya kenapa konser tersebut menjadi perubahan yang dikehendaki? Karena panitia harus juga menerapkan atau membuat rencana agar konser digital ini tetap ada tanpa adanya halangan atau hambatan apapun. Oleh karena itu panitia mengundang beberapa bintang tamu yang sesuai persyaratan dan bekerjasama dengan sponsorship yang ada untuk mendukung konser digital tersebut. Dengan begitu, perubahan tersebut menjadi perubahan yang direncanakan terlebih dahulu oleh
panitia tersebut agar konser tersebut berjalan secara kondusif tanpa adanya hambatan atau error sistem dan lain-lain. Nah, dampak yang ditimbulkan ada positif, ada negatif. Positifnya yaitu berkembangnya teknologi secara pesat. Dengan adanya konser digital ini, otomatis teknologi menjadi berkembang secara pesat. Dari awal yang hanya ditonton ya di YouTube secara masyarakat tertentu, sekarang bisa ditonton oleh masyarakat secara luas. Dan perkembangan pesat tersebut bisa diakses tidak hanya di YouTube saja, bisa di software-software lain seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Dampak positif selanjutnya yaitu efisiensi dan efektivitas kerja meningkat. Jadi konser digital persiapannya cenderung lebih praktis dan mudah. Otomatis panitia hanya memerlukan beberapa usaha agar konser tersebut tetap bisa diadakan. Oleh karena itu pekerjaan panitia menjadi lebih berkurang dan menjadi lebih mudah untuk dilakukan oleh panitia penyelenggara konser digital tersebut. Dan selanjutnya ada dampak negatif, yaitu adat istiadat berkurang atau rasa adat istiadat berkurang karena kan pemikiran secara keduniawian. Maksudnya keduniawian yaitu berpikir hanya untuk duniawi saja, misalnya hedonisme, bertujuan hanya untuk berfoya-foya dan hanya untuk mencari kebahagiaan, mencari kesenangan. Oleh karena itu konsep digital bisa cocok tergolong dalam hedonisme. Nah, memang pada sebelumnya konser itu kan dilakukan di tempat umum, keramaian, kerumunan, di tempat yang luas seperti lapangan, gedung, dan lain-lain. Otomatis berbeda pada perubahan sosial konser sekarang yang diakses melalui digital. Ya, jadi kan dulu konser tersebut ditonton oleh penonton secara langsung ya, sehingga berbeda pada penonton konser digital pada saat pandemi ini, yaitu melalui laptop yang dulu langsung melalui jarak pandang mata secara langsung. Jadi itu tadi perubahan konser dari awal yang memang offline atau menonton konser secara langsung dari jarak pandang mata secara langsung, dan sekarang konser cukup diakses lewat digital, bisa lewat laptop, handphone, atau aplikasi software seperti ini. Nah, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.